Perkenalkan, nama saya William Juanda, NIM 2019-230032. Kali ini saya akan berpresentasi tentang graf. Graf itu dalam istilah komputer adalah struktur data yang dimana adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian serta pengaturan data dalam suatu media. Ini dilakukan agar penyimpanan data menjadi efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data sendiri itu adalah tata letak data yang berisi kolom-kolom, baik itu tampak oleh pengguna atau tidak tampak. Jadi di dalam suatu struktur data itu belum tentu kelihatan sama pengguna. Ada yang visible, ada juga yang tidak ditunjukkan oleh pemilik struktur data. Graf merupakan struktur data yang paling umum. Jika struktur data linier memungkinkan pendefinisian keterhubungan sekuensial antara entitas data, struktur data tree menggunakan pendefinisian keterhubungan hierarkis, maka struktur graf itu memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Graf itu terdiri dari dua komponen, yaitu vertex dan edge, di mana vertex itu adalah titik dan edge itu ada garis. Graf tersebut dihubungkan oleh titik-titik atau vertex-vertex yang dihubungkan oleh edge, yaitu garis, hingga menjadi suatu kesatuan yang disebut graf. Ya, yang biasa kita ketemui di dalam Google Maps, Gojek, atau aplikasi Maps lainnya. Biasanya menggunakan graf sebagai acuan atau media. Terdapat beberapa jenis graf yang bisa kita gunakan, yaitu graf berarah. Pertama, graf berarah itu adalah graf yang edge-nya memiliki arah. Jadi dari titik A ke B itu memiliki edge sendiri, dan titik B ke A itu memiliki edge sendiri. Jadi tidak bisa digabung, dia berarah, memiliki arah masing-masing. Graf berarah itu yang kedua, graf tidak berarah adalah graf yang edge-nya tidak memiliki arah. Jadi kalau misalnya kita punya dua titik vertex A dan B, biasanya edge yang menghubungkannya itu hanya satu, jadi tidak berarah, bisa balik atau bisa ke A atau bisa ke B juga. Selanjutnya yang ketiga adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang edge-nya dari graf tersebut memiliki bobot atau nilai tertentu. Yang keempat, graf tidak berbobot, suatu graf yang dimana edge dari graf tersebut tidak memiliki bobot atau nilai. Untuk presentasikan dalam pemrograman komputer, graf dapat disusun dari linked list yang berbeda dalam linked list, yang berada dalam linked list. Definisi graf. Graf itu didefinisikan oleh himpunan vertex dan himpunan sisi atau edge, ya, garis. Vertex menyatakan entitas-entitas data dan sisi menyatakan keterhubungan antara vertex. Biasanya untuk suatu graf G digunakan notasi matematis. G itu adalah graf, V adalah simpul atau vertex, ini adalah simbol-simbolnya, atau node, titik, sama E itu adalah busur, edge atau arc, biasanya itu adalah garis. V adalah himpunan vertex dari E dan E himpunan sisi yang telah terdefinisi antara pasangan vertex. Sebuah sisi antara vertex X dan Y ditulis kurung terawal X, Y, kurung terawal suatu graf H V1, E1 disebut dengan subgraf dari
G jika V1 adalah himpunan bagian dari V dan E1. Himpunan bagian dari E. Cara pendefinisian lain untuk graf adalah menggunakan himpunan keterhubungan langsung Vx pada vertex X. Terdefinisi Vx sebagai himpunan dari vertex-vertex dan adjacent dari X. Secara formal, Vx sama dengan kurung terawal Y dalam kurung X, Y adalah E. Perkenalkan, nama saya Yuki Prasetya Mukmin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di graf didefinisikan juga terminologi berikut ini. Predesesor dari suatu vertex X ditulis plat X adalah himpunan semua vertex yang adjacent ke X. Suksesor dari vertex X atau ditulis sub dalam kurung X adalah himpunan semua vertex yang adjacent dari X, yaitu adjacent set di atas. Struktur data yang berbentuk network atau jaringan hubungan antar elemen adalah many to many. Contoh dari graf adalah informasi topologi jaringan dan keterhubungan antar kota-kota. Struktur data graf secara eksplisit menyatakan keterhubungan ini sehingga pencariannya langsung atau straightforward dilakukan pada strukturnya sendiri. Struktur data linear sama dengan keterhubungan sekuensial antara entitas data. Struktur data tree sama dengan keterhubungan hierarkis. Struktur data graph sama dengan keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Representasi graf dalam bentuk matriks. A. Graf tak berarah. Contohnya ada di gambar ini. Graf tersebut dapat dipresentasikan dalam sebuah matriks 5x5, di mana baris dan kolom di matriks tersebut menunjukkan vertex yang ada.
vertex Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dwi Priyono. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama, di sini ada contoh di graf dari G sama dengan VE. Graf tak berarah atau undirect graph atau undigraph. Setiap sisi X, Y berlaku pada kedua arah, baik X ke Y maupun Y ke X. Secara grafis, sisi undigraph tidak memiliki mata panah dan secara notasional menggunakan kurung kurawal. Contoh undigraph G sama dengan VE. Khusus graf, undigraph bisa sebagai digraph atau panah di kedua ujung edge berlawanan. Struktur data linear maupun hierarkis adalah juga graf. Node-node pada struktur linear ataupun hierarkis adalah vertex-vertex dalam pengertian graf dari sisi-sisinya menyusun node-node tersebut secara linear atau hierarkis. Struktur data linear adalah juga tree dengan pencabangan pada setiap node hanya satu atau tidak ada. Linear one way linked list atau digraph, linear two way linked list atau undigraph. Konektivitas tiap jenis graph. Konektivitas pada undigraph itu ada adjacency, adalah dua vertex X dan Y yang berlainan disebut hubungan langsung jika terdapat sisi X, Y dalam E. Path. Path adalah sederetan vertex yang mana setiap vertex adjacent dengan vertex yang tepat berada di sebelahnya. Panjang dari path adalah jumlah sisi yang dilalui path. Siklus adalah suatu path dengan panjang lebih dari satu yang dimulai dan berakhir pada suatu vertex yang sama. Siklus sederhana. Dalam undigraph, siklus yang terbentuk pada 3 atau lebih vertex-vertex yang berlainan yang mana tidak ada vertex yang dikunjungi lebih dari satu kali kecuali vertex awal atau vertex akhir. Dua vertex X dan Y yang berbeda dalam suatu undigraph disebut berkoneksi atau connected apabila jika terdapat path yang menghubungkannya. Himpunan bagian vertex S disebut terkoneksi atau connected apabila dari setiap vertex X dalam S terdapat path ke setiap vertex Y. Y bukan X dalam S. Suatu komponen terkoneksi atau connected component adalah subgraph yang berisikan suatu himpunan bagian vertex yang berkoneksi. Suatu undigraph dapat terbagi atas beberapa komponen yang terkoneksi. Jika terdapat lebih dari satu komponen terkoneksi, maka tidak terdapat path dari suatu vertex dalam satu komponen vertex di komponen lainnya. Pohon bebas atau free tree. Suatu undigraph yang hanya terdapat satu komponen terkoneksi serta tidak memiliki siklus sederhana. Konektivitas pada digraph. Terminologi di atas berlaku juga pada digraph, kecuali dalam digraph harus dikaitkan dengan arah tertentu, karena pada arah yang sebaliknya belum tentu terdefinisi. Adjacency ke atau dari. Jika terdapat sisi X, Y, maka dalam digraph dikatakan bahwa X adjacent ke Y atau Y adjacent dari X. Demikian pula jika terdapat path dari X ke Y, maka belum tentu ada path dari Y ke X. Jadi dalam digraph, keterkoneksian didefinisikan lebih lanjut lagi sebagai berikut. Terkoneksi dengan kuat. Himpunan bagian vertex S dikatakan terkoneksi dengan kuat
bila setiap pasangan vertex berbeda X dan Y dalam S. X berkoneksi dengan Y dan Y berkoneksi dengan X. Ada path dari X ke Y dan sebaliknya dari Y ke X. Terkoneksi dengan lemah. Himpunan bagian vertex S dikatakan terkoneksi dengan lemah atau weakly connected bila setiap pasangan vertex berbeda X dan Y dalam S. Salah satu X berkoneksi dengan Y atau Y berkoneksi dengan X dan tidak kebalikan arahnya, atau hanya terdefinisi satu dari X ke Y atau sebaliknya dari Y ke X. Metode pencarian vertex. Pencarian vertex adalah proses umum dalam graf. Terdapat dua metode pencarian, yakni depth first search atau DFS dan breadth first search atau DFS. A. Depth first search atau DFS. Pencarian dengan metode ini dilakukan dari node awal secara mendalam hingga yang paling akhir atau dead end atau sampai ditemukan. Dengan kata lain, simpul cabang atau anak yang terlebih dahulu dikunjungi. Ini ada contoh gambar dari DFS. Proses pencarian dilakukan dengan mengunjungi cabang terlebih dahulu hingga tiba di simpul terakhir. Jika tujuan yang diinginkan belum tercapai, maka pencarian dilanjutkan ke cabang sebelumnya, turun ke bawah jika memang masih ada cabangnya. Depth first search jauh lebih efisien untuk ruang pencarian dengan banyak cabang karena tidak perlu mengesekuensi semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar oven. Depth first search juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Breadth first search atau BFS. Prosedur breadth first search atau BFS merupakan pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan tujuan atau goal state ditemukan. Atau dengan kata lain, penelusuran yang dilakukan adalah dengan mengunjungi tiap-tiap node pada level yang sama hingga ditemukan goal state-nya. Ini ada contoh gambar dari BFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya sebelumnya. Implementasi algoritma BFS. Apa sih itu algoritma BFS? Adalah pengimplementasian BFS dapat ditelusuri dengan menggunakan daftar list, open, dan close. Untuk menelusuri gerakan pencarian di dalam ruangan keadaan, prosedur untuk breadth first search dapat dituliskan sebagai berikut. Contohnya sebagai berikut di bawah ini. Oke, kita lanjut. Nah, pada contoh di atas, step 21 merupakan tujuannya atau goalnya, sehingga bila ditelusuri menggunakan prosedur breadth first search diperoleh 1. Open sama dengan bracket 1 semikolon close sama dengan bracket kosong. 2. Open sama dengan bracket 2, 3, dan 4 semikolon close sama dengan bracket 1. 3. Open sama dengan bracket 3, 4, 5, dan 6 semikolon close sama dengan bracket 2 dan 1. 4. Open sama dengan bracket 4, 5, 6, 7, dan 8 semikolon close sama dengan bracket 3, 2, dan 1. 5. Open sama dengan bracket 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 semikolon close sama dengan bracket 4, 3, 2, dan 1. 6.
open sama dengan bracket 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, semikolon close sama dengan bracket 5, 4, 3, 2, dan 1. 7 open sampai dengan bracket 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Karena 12 telah di open, semikolon close sama dengan 6 sama dengan bracket 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. 8 open sama dengan bracket 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, semikolon close sama dengan bracket 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. 9 dan seterusnya sampai state 21 diperoleh atau di open sama dengan bracket kosong. Oke, kita lanjut. Ada beberapa keuntungan menggunakan algoritma breadth first search ini, diantaranya adalah tidak akan menemui jalan buntu, dan jika ada satu solusi maka breadth first search akan menemukannya, dan jika ada lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. Namun ada 3 persoalan utama berkenaan dengan breadth first search ini, yaitu 1. Membutuhkan memori yang lebih besar karena menyimpan semua not dalam satu pohon. 2. Membutuhkan sejumlah besar pekerjaan, khususnya jika lintasan solusi terpendek cukup panjang, karena jumlah not yang perlu diperiksa bertambah secara eksponensial terhadap panjang lintasan. 3. Tidak relevannya operator akan menambah jumlah not yang harus diperiksa. Oleh karena itu, proses breadth first search mengamati nodes di setiap level graph sebelum bergerak menuju ruang yang lebih dalam makam mula-mula. Semua keadaan akan dicapai lewat lintasan yang terpendek dari keadaan awal. Kita lanjut. Nah, shortest path. Pencarian shortest path lintasan terpendek adalah masalah umum dalam suatu weighted connected graph. Misal, pencarian jaringan jalan raya yang menghubungkan kota-kota di suatu wilayah. 1. Lintasan terpendek yang menghubungkan antara dua kota berlainan tertentu, atau single source, single destination shortest path problems. 2. Semua lintasan terpendek masing-masing dari suatu kota ke setiap kota lainnya, atau single source shortest path problems. 3. Semua lintasan terpendek masing-masing antara tiap kemungkinan pasang kota yang berbeda, atau all-pairs shortest path problems. A. Graph berbobot, weighted graph. Apabila sisi pada graph disertai juga dengan suatu atau beberapa harga yang menyatakan secara unik kondisi keterhubungan tersebut, maka graph tersebut disebut graph berbobot. Contohnya seperti yang di bawah. Oke, kita lanjut. Algoritma Dijkstra's. 1. Menyelesaikan problem single source shortest path ketika semua edge memiliki bobot tidak negatif. 2. Algoritma greedy mirip ke algoritma Prim's. 3. Algoritma diawali pada vertex sumber S, kemudian berkembang membentuk sebuah tree T. Pada akhirnya, periode semua vertex dijangkau dari S. Vertex ditambah ke T sesuai urutan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saya, Betari Indriani Sugiarto. Langsung saja ke materi berikutnya, ada dynamic programming. Dynamic programming itu apa? Dynamic programming terdiri dari sederetan tahapan keputusan. Pada setiap tahapan berlaku prinsip optimality. Apapun keadaan awal dan keputusan yang diambil, keputusan berikutnya harus memberikan hasil yang optimal dengan melihat hasil keputusan sebelumnya. Nah, ini contoh dari dynamic programming. Bisa dilihat di sini. Seperti ini. Lalu langkah pengerjaannya. Jika K-nya sama dengan 5, maka dimulai dari S3. Misalnya K sama dengan 5 ada di sini.
Lalu kita mulai dari S3, lalu mundur ke S2 dan S1. Nah, untuk pengerjaannya yang pertama, cos 3,6 atau 36 min sama dengan min 6 plus cos 49, 5 plus cos 410 sama dengan min 6 plus 4, dan 5 plus 2 sama dengan 7. Cos 37, maka min 4 plus cos 49, 3 plus cos 410 sama dengan min 4 plus 4, 3 plus 2 sama dengan 5. Cos 38 sama dengan min 5 plus cos 410, 6 plus cos 411 sama dengan min 5 plus 2, 6 plus 5 sama dengan 7. Cos 22 sama dengan min 4 plus cos 36, 2 plus cos 37, 1 plus cos 38 sama dengan min 4 plus 7, 2 plus 5, 1 plus 7 sama dengan 7. Lalu cos 23 sama dengan min 2 plus cos 36, 7 plus cos 37 sama dengan min 2 plus 7, 7 plus 5 sama dengan 9. Cos 24 min 11 plus cos 38 sama dengan 18. Cos 25 min 11 plus cos 37, 8 plus cos 38 sama dengan min 11 plus 5, 8 plus 7 sama dengan 15. Cos 11 min 9 plus cos 22, 7 plus cos 23, 3 plus cos 24, 2 plus cos 25 sama dengan min 9 plus 7, 7 plus 9, 3 plus 18, 2 plus 15 sama dengan 16. Maka hasil shortcutnya menjadi 1, 3, 6, 10, 12 atau 1, 2, 7, 10, 12. Jika ada 2 atau lebih shortest path, maka total biayanya harus sama. Nah, ini shortest path-nya. Bisa dilihat di sini hasilnya tadi 1, 3, 6, 10, 12. Maka yang dipanah tebalkan ini adalah hasilnya 1, 3, 6, 10, 12. Lalu bisa juga tadi 1, 2, 7, 10, 12. Maka yang ini 1, 2, 7 langsung ke bawah. Lalu 10, 12 gitu. Selanjutnya ada minimum spanning tree. Apa itu minimum spanning tree? Definisinya adalah pohon rentangan atau spanning tree dari suatu connected graph didefinisikan sebagai free tree yang terbentuk dari subset sisi-sisi serta menghubungkan setiap vertex dalam graph tersebut. Minimum spanning tree adalah pohon rentangan dengan total bobot dari sisi-sisinya adalah minimal. Dalam penelusuran vertex, tidak diperkenankan terbentuk siklus atau cycle. Ini contoh dari graf yang tak berarah dan tak berbobot seperti ini. Maka spanning tree-nya ada 8 spanning tree kemungkinan. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa ke bawah seperti ini, bisa menyamping, bisa seperti ini juga, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, bila jalur atau edge mempunyai biaya cost, maka yang dicari adalah minimum cost spanning tree. Selanjutnya ada algoritma menentukan minimum spanning tree. Yang pertama ada algoritma Kruskal. Algoritma ini lebih sederhana jika dilihat dari konsepnya, namun lebih sulit dalam implementasi. Idenya adalah mendapatkan satu demi satu sisi, mulai dari yang berbobot terkecil untuk membentuk tree. Suatu sisi walaupun berbobot kecil tidak akan diambil jika membentuk siklik dengan sisi yang sudah termasuk dalam tree. Algoritma lengkapnya yang tahap pertama, jika dalam V terdapat n vertex, maka diinisialisasi n sebuah subset yang disjoin masing-masing berisi satu vertex sebagai subset-subset awal.
Tahap berikutnya, urutkan sisi-sisi dengan bobot yang terkecil hingga terbesar. Lalu, jika sisi tersebut menghubungkan dua vertex dalam satu subset, berarti membentuk siklik, maka di-skip sisi tersebut atau dilewati sisi tersebut dan periksa sisi berikutnya. Jika tidak, berarti membentuk siklik. Maka kedua subset dari vertex-vertex yang bersangkutan digabungkan menjadi satu subset yang lebih besar. Iterasi akan berlangsung hingga semua sisi terproses. Kemudian ada yang kedua, algoritma prim. Apa itu algoritma prim? Algoritma prim dimulai dari satu vertex awal tertentu dan bisa ditentukan oleh pemanggil atau dipilih sembarang oleh algoritma. Misalnya, vertex awal tersebut adalah V. Pada setiap iterasi, terdapat kondisi di mana himpunan vertex V terbagi dalam dua. W yaitu himpunan vertex yang sudah dievaluasi sebagai node di dalam pohon, serta VW membentuk himpunan vertex yang belum dievaluasi. Di awal algoritma W diinisialisasi berisi vertex awal V. Selanjutnya di dalam iterasinya. Pada setiap adjasensi dari tiap vertex dalam W dengan vertex dalam VW, dicari sisi dengan panjang minimal. Setelah diperoleh, sisi tersebut ditandai sebagai sisi yang membentuk tree dan vertex adjacent. Sisi tersebut dalam VW dipindahkan ke W menjadi anggota W. Jika sisi tersebut tidak ada, maka proses selesai. Terima kasih.